Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang teman-teman. Salam ngarit, salam peternakan, sukses selalu untuk kita semua ya. Dan oke teman-teman, ini di siang hari tapi cuaca sudah sangat mendung sekali teman-teman. Tadi baru turun hujan dan ini sudah lumayan reda ya, sudah cukup reda. Tapi masih tetap mendung, gelap ya. Jadi videonya agak sedikit gelap teman-teman. Dan oke teman-teman, di siang hari ini saya akan sedikit berbagi ilmu tentang cara supaya indukan yang sedang menyusui itu air susunya melimpah teman-teman. Nah ini pakan yang paling sering saya gunakan ataupun pakan andalan saya ketika saya mempunyai indukan yang sedang menyusui, dan ini terbukti teman-teman, terbukti sangat-sangat bagus untuk indukan yang sedang menyusui. Nah apalagi usia anakannya itu baru sekitar 1 hari sampai usia sekitar 18 hari teman-teman ya, hampir 3 minggu. Nah itu anakan kelinci itu lagi kenceng-kencengnya nyusu. Nah makanya sebisa mungkin teman-teman berikan pakan ini. Nah ini pakannya gratis kalau kita mau mencari sendiri teman-teman. Nah ini untuk sekedar sharing aja teman-teman ya, karena di video sebelum-sebelumnya ya sudah lama sekali saya sudah sering menyinggung ataupun sering membahas tentang pakan yang bagus untuk indukan yang sedang menyusui. Nah ini sebenarnya sudah saya buatkan videonya juga, cuma ini supaya nantinya ya menjadi pengingat untuk teman-teman semua ataupun ada teman-teman yang baru melihat video ini ya, yang masih bingung bagaimana caranya supaya indukan yang sedang menyusui itu air susunya melimpah. Nah ini teman-teman ya, pakan andalan saya. Nah ini hijauan teman-teman ya, pakannya murah, mudah didapat ya, apalagi di musim penghujan sekarang ini. Tapi ini resikonya ketika kita memberikannya di musim penghujan itu takutnya indukan bisa terkena mencret ataupun nanti anakannya yang disusui itu bisa mencret teman-teman. Tapi bisa kita tangani dengan cara pelayuan. Nah ini teman-teman ya, ini hijauan bebas teman-teman, menggunakan hijauan apapun ataupun hijauan apa saja, yang penting hijauannya itu tidak beracun ya, karena ada jenis rumput ataupun hijauan yang mempunyai kandungan racun ya. Dan sebisa mungkin hindari hijauan yang di sawah-sawah biasanya ya, ataupun rumput-rumput sawah yang baru disemprot oleh petani. Nah itu nanti akan sangat berbahaya sekali untuk ternak kita. Nah ini hijauan saya baru ngarit kemarin teman-teman, baru ngarit kemarin sudah layu ya, ini juga sudah layu teman-teman. Nah jadi untuk kita berikan ke kelinci di musim penghujan ini termasuknya sudah aman. Nah kalau untuk pemberian hijauan ini termasuknya itu ya suka-suka teman aja ya, suka-suka teman-teman aja ya, yang penting kelincinya itu ketika memakan habis gitu aja ya. Nah ini akan saya berikan dulu teman-teman ya, saya takar dulu. Nah ini segini teman-teman ya, untuk takaran 1 ekor kelinci kalau di kandang saya itu nggak terlalu banyak ya, ini segini, ini sudah termasuknya cukup teman-teman. Nah itu ini juga ya, karena ada 2 ekor indukan kelinci rek saya yang sedang menyusui teman-teman ya. Dan itu teman-teman. Nah jadi untuk takaran ya, saya tidak bisa menyebutkan berapa sih takaran untuk 1 ekor indukan kelinci yang sedang menyusui ya, saya tidak bisa menyebutkan teman-teman, karena biasanya untuk 1 ekor kelinci itu kebutuhannya berbeda-beda ya, tergantung jumlah anakan dan tergantung bobot dari sang induk itu. Jadi ya kita sebagai peternak ya dikira-kira saja ya, lebih banyak lebih bagus teman-teman ya, lebih banyak lebih bagus ya, karena itu bisa nantinya bisa mencukupi kebutuhan nutrisi yang ada di rerumputan itu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari si kelinci itu. Nah lebih banyak lebih bagus. Nah terus untuk pemberiannya itu teman-teman bisa diberikan bebas ya, di waktu kapan saja, di
di pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh. Nah, tergantung kitanya aja teman-teman ya. Apa misalkan kayak mau rumputnya itu untuk camilan aja itu nggak masalah, ataupun untuk pakan selingan dari pakan. Contoh di kandang saya tuh dari ampas tahu ya. Jadi untuk selingan ampas tahu ya, rumput saya letakkan di pagi hari, nah ampas tahunya di sore hari. Nah, tapi untuk sekarang ini untuk indukan-indukan yang sedang menyusui saya berikannya double teman-teman ya, double, jadi di pagi dan di siang hari, karena nantinya akan menambah asupan nutrisi untuk kelinci, dan air susu yang dihasilkan oleh sang induk itu bisa lebih melimpah. Dan lebih baiknya lagi ketika rumputnya itu bervariasi teman-teman. Contoh misalkan kayak pakai rumput budidaya ya, banyak sekali jenisnya ya sekarang rumput budidaya, ada pacong, odot, gama umami, red napier, dan lain sebagainya. Nah itu bisa teman-teman kombinasikan ya, bisa dengan rambanan seperti indigo vera, kaliandra, dan lain sebagainya. Nah yang penting ada minimal 2 jenis ataupun 3 jenis rumput ataupun hijauan yang diberikan ke kelinci kita. Nah itu fungsinya apa? Nah fungsinya itu biar nutrisinya itu bervariasi dan saling melengkapi. Nah itu teman-teman, nah lebih banyak variasinya lebih bagus. Nah ini kalau ini kan saya pakainya rumput sawah ya teman-teman. Ini saya pakainya rumput sawah, jadi banyak sekali variasinya ya, ataupun varian jenis rumputnya. Ini satu genggam ini saja sudah lebih dari 4 jenis rumput teman-teman ya, sudah lebih dari 4 jenis rumput, karena rumput sawah itu berbagai jenis rumput sawah itu ngumpul jadi satu biasanya itu teman-teman. Nah ini pakan gratis teman-teman ya. Nah kalau mau memberikan di musim penghujan, baiknya ya teman-teman ngaritnya di misalkan di hari ini, nah memberikannya di esok harinya ataupun 2 hari kemudian. Soalnya di musim hujan ini kadar air dari si hijauan ini terbilang sangat banyak sekali. Nah lebih baik dilayukan terlebih dahulu, nggak usah kering-kering amat teman-teman, yang penting layu ya. Nah itu, nah ini termasuknya cukup ampuh untuk indukan yang sedang menyusui. Dan ketika anakannya sudah mulai belajar makan juga saya berikan hijauan teman-teman, karena biasanya ya hijauan itu lebih mudah digigit dari anak ya, digigit sang anak, terus lebih mudah dimakan oleh sang anak juga. Jadi sang anak bisa belajar untuk memakan lebih cepat teman-teman. Nah itu, ini teman-teman ya, bisa teman-teman contohkan ya, karena gratis, nggak beli teman-teman, tinggal kita nyari aja di area persawahan ataupun perkebunan. Nah itu. Nih teman-teman ya, jadi ini anakannya ya yang di dalam, yang ini juga sudah mulai lompat-lompat ke kotak teman-teman, tapi nggak bisa balik sendiri ya. Kemarin ada beberapa ekor yang lompat keluar tapi nggak bisa balik lagi ke dalam kotak teman-teman. Nah ini sudah mulai aktif. Nah ini sang induknya ya. Ini agak gelap ya, saya nyalakan lampunya aja teman-teman. Nah nih ya. Nah, apalagi ketika teman-teman sudah bisa ataupun sudah mempunyai racikan pakan sendiri yang terbilang bagus ya, yang nutrisinya bagus. Nah ketika ditambahi dengan hijauan yang bervariasi ini, nanti nutrisinya akan lebih lengkap lagi teman-teman, jadi hasilnya akan lebih maksimal lagi. Nah itu, nggak usah beli mahal-mahal ya. Nah ini gratis ya, saya cuma cari di belakang rumah aja, ini gratis teman-teman. Nah ini ya, ini saya sediakan untuk indukan yang sedang menyusui. Nah ada beberapa ekor indukan yang sedang menyusui di kandang saya, jadi saya sediakan ini. Nah untuk kelinci-kelinci lain juga saya berikan teman-teman, tapi ketika indukan yang sedang menyusui itu saya berikan porsinya istilahnya double teman-teman ya. Misalkan kayak cuma 1 genggam untuk indukan biasa yang tidak menyusui ataupun indukan yang hamil. Terus untuk indukan yang sedang menyusui saya berikan 2 genggam teman-teman. Nah fungsinya apa? Nah tadi sudah saya jelaskan, fungsinya itu untuk menambah nutrisi supaya air susu di induk lebih banyak lagi. Nah itu teman-teman ya. Ya ini bagus teman-teman ya, di samping pakan-pakan pabrikan. Nah ini juga cukup ampuh. Nah kalau untuk saya sendiri misalkan kayak di musim kemarau itu lebih ini teman-teman,
lebih mengandalkan pakan hijauan, karena biasanya kalau di musim kemarau itu pakan hijauan walaupun sangat susah ya, biasanya berebut dengan peternak domba, peternak kambing, peternak sapi ya, berebut ngaritnya. Nah tapi di musim kemarau itu pakan hijauan sangat berguna sekali ya. Di samping kita tidak usah memberikan air minum untuk kelinci ya, misalkan kayak pakannya pakai ampas tahu, ini juga termasuknya untuk pertumbuhan kelinci. Kalau di musim kemarau itu termasuknya bagus teman-teman, tapi kalau di musim hujan agak hati-hati, karena apalagi untuk anakan yang masih kecil teman-teman ya, sapihan, nah itu bisa menyebabkan kelinci kembung dan mencret ya. Hati-hatinya itu ya, hati-hatinya itu dari kandungan airnya. Tapi kalau sudah dilayukan insya Allah aman. Nah ini teman-teman, nah ini lahap sekali teman-teman ya. Nah itu, nah mungkin cukup sekian teman-teman ya, ini sedikit cerita saya tentang salah satu jenis pakan yang bisa membuat indukan kelinci yang sedang menyusui itu air susunya bisa melimpah. Nah ini contoh sederhananya teman-teman ya, nggak usah pakai pakan yang susah-susah, pakan yang mahal-mahal, ataupun pakan yang repot-repot kita membuatnya. Cukup dengan menggunakan hijauan saja sudah bisa membuat indukan kelinci itu air susunya bisa melimpah. Tinggal kita menyesuaikan aja ya jenis pakan-pakan yang lain yang bisa membantu ataupun melengkapi nutrisi dari si hijauan ini. Nah mungkin cukup sekian dari saya teman-teman, dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.